analisis regresi dengan variabel intervening, kita akan menjelajahi peran krusial variabel intervening dalam analisis regresi. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan teoretis mengenai pengujian hipotesis dengan variabel intervening serta aplikasinya dalam berbagai bidang riset. Pengantar analisis regresi. Regresi linear sederhana yaitu menguji hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Fokus pada seberapa baik variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. 2. Regresi berganda yaitu menguji hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen, memungkinkan kontrol terhadap variabel lain yang mungkin mempengaruhi hubungan. Ketiga, variabel intervening yaitu variabel yang menjelaskan mekanisme atau jalur di mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, membantu memahami bagaimana dan mengapa suatu efek terjadi. Apa itu variabel intervening? Definisi dan karakteristiknya. Variabel intervening juga dikenal sebagai variabel mediator adalah hari yang menjelaskan hubungan antara dua variabel lainnya. Variabel ini menerima pengaruh dari variabel independen dan kemudian mempengaruhi variabel dependen. Ini adalah bagian integrasi dari jalur kausal. Kedua, peran menjelaskan hubungan. Variabel intervening membantu kita memahami bagaimana atau mengapa variabel independen X mempengaruhi variabel dependen Y. Tanpa memahami mediator, kita mungkin hanya melihat korelasi tanpa mengetahui mekanisme dasarnya. Ketiga, contoh nyata. Misal, motivasi itu X dapat meningkatkan kinerja Y karyawan. Namun, mekanisme dibaliknya mungkin melalui kepuasan kerja atau M. Motivasi yang tinggi meningkatkan kepuasan kinerja, dan kepuasan kerja inilah yang kemudian mendorong kinerja yang lebih baik. Jenis-jenis mediasi. Yang pertama, ada mediasi sempurna atau full mediation. Terjadi ketika pengaruh variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y menjadi tidak signifikan atau hilang sepenuhnya. Setelah variabel intervening atau M dimasukkan ke dalam model, ini berarti seluruh efek X pada Y dijelaskan melalui M. Contohnya, promosi penjualan yaitu X hanya mempengaruhi loyalitas pelanggan atau Y melalui peningkatan kepuasan produk yaitu M. Jika tidak ada kepuasan, promosi tidak akan berpengaruh. Kedua, ada mediasi parsial atau partial mediation. Terjadi ketika pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y masih signifikan, meskipun melemah setelah variabel intervening M dimasukkan ke dalam model. Ini menunjukkan bahwa M menjelaskan sebagian, tetapi tidak semua dari hubungan X ke Y. Contohnya, tingkat pendidikan X meningkatkan pendapatan Y, pekerjaan yang lebih baik M menjelaskan sebagian dari peningkatan ini. Tapi, faktor lain seperti jaringan juga berperan. Contoh kasus pengaruh pelatihan terhadap produktivitas. Skenario penelitian. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah pelatihan karyawan berpengaruh terhadap produktivitas mereka. Namun, mereka juga menduga bahwa pengaruh ini tidak langsung, melainkan dimediasi oleh peningkatan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan. Variabel-variabel yaitu variabel independen atau X, pelatihan atau jumlah jam pelatihan yang diikuti karyawan. Variabel dependen Y, produktivitas atau diukur dengan output per hari. Variabel intervening M, keterampilan atau nilai tes keterampilan setelah pelatihan. Data dan hipotesis. Kami mengumpulkan data dari 100 karyawan, mencakup skor pelatihan, keterampilan, dan produktivitas mereka.
Hipotesis utama adalah pelatihan meningkatkan keterampilan yang kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Di sini ada model regresi 1, yaitu pengaruh pelatihan terhadap produktivitas X terhadap Y. Kemudian di sini ada model regresi 2, pengaruh pelatihan terhadap keterampilan X ke M. Koefisien regresi B1. Setiap 1 unit peningkatan pelatihan berkorelasi dengan 0,8 unit peningkatan keterampilan. 0,01 yaitu nilai P. Hubungan antara pelatihan dan keterampilan sangat signifikan secara statistik. Langkah kedua dalam analisis mediasi adalah menguji pengaruh variabel dependent atau pelatih terhadap variabel mediator atau keterampilan. Bersama regresi untuk model ini adalah keterampilan sama dengan B0 ditambah B1 dikali pelatihan ditambah E. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien regresi B1 untuk pelatihan adalah 0,8 dengan nilai P yang sangat signifikan. P lebih kecil daripada 0,01. Ini menegaskan bahwa pelatihan memang memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap peningkatan keterampilan karyawan. Di sini ada model regresi 3, pengaruh keterampilan dan pelatihan terhadap produktivitas M terhadap Y. Yang pertama itu ada produktivitas variabel dependen yang ingin dijelaskan. Yang kedua ada keterampilan atau B2, meningkatkan produktivitas sebesar 0,5, P lebih kecil daripada 0,01 setelah mengontrol pelatihan. Yang ketiga itu ada pelatihan B1 meningkatkan produktivitas sebesar 0,2 atau P lebih kecil daripada 0,05 setelah mengontrol keterampilan. Pada langkah terakhir, kita menguji pengaruh simultan dari variabel pelatihan dan keterampilan terhadap produktivitas. Persamaan regresi yang digunakan adalah produktivitas sama dengan B0 ditambah B1 dikali pelatihan ditambah B2 dikali keterampilan ditambah E. Maka hasil menunjukkan bahwa keterampilan memiliki koefisien regresi sebesar 0,5. P lebih kecil daripada 0,01, yang berarti keterampilan secara signifikan meningkatkan produktivitas setelah memperhitungkan pelatihan. Menariknya, koefisien pelatihan berkurang menjadi 0,2 dibandingkan model 1, mengidentifikasikan adanya mediasi parsial. Ini berarti keterampilan menjelaskan sebagian tetapi tidak seluruhnya dari hubungan antara pelatih dan produktivitas. Aplikasi menggunakan software SPSS ditambah proses makro. Hayes, gunakan model 4 mediasi sederhana. Gunakan model 4 mediasi sederhana, output akan menunjukkan total efek X terhadap Y. Direct effect X terhadap Y controlling Z, indirection effect X terhadap Z terhadap Y, significant bootstrapping. Apa itu SPSS? SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Ini adalah software statistik yang digunakan secara luas untuk analisis data kuantitatif, terutama dalam bidang ilmu sosial, psikolog, sosiologi, dan pendidikan, bisnis, dan pemasaran, kesehatan masyarakat, penelitian akademik. Fungsi utama SPSS. SPSS digunakan untuk jenis analisis, contohnya statistik deskriptif, mean, median, modus, frekuensi, standar deviasi, uji hipotensi, tes ANOVA, chi-square, korelasi Pearson, Spearman, regresi linear, logistik, analisis faktor PCA, FVA,
Analisis jalur atau mediasi SIM dengan Amos Extension. Analisis reliabilitas Cronbach Alpha. Tampilan dan komponen utama. SPSS terdiri dari 2 tampilan utama. Yang pertama, data view, mirip spreadsheet Excel, setiap baris satu responded atau data, setiap kolom variabel. Yang kedua, variable view, tempat kamu mengatur nama variabel, tipe data, label nilai, nilai kategorik, skala, dan lain-lain. Kesimpulan, di sini ada pemahaman mendalam variabel intervening esensial untuk mengungkapkan bagaimana dan mengapa suatu hubungan kausal terjadi melampaui sekedar korelasi. Terus ada validasi model. Analisis regresi adalah alat yang kuat untuk menguji dan memvalidasi hipotesis mediasi, memberikan bukti empiris yang kuat. Yang ketiga ada aplikasi luas. Konsep ini memiliki relevansi besar di berbagai disiplin ilmu, mulai dari pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, hingga perilaku organisasi dan psikologi. Interpretasi hati-hati. Penting untuk selalu menginterpretasikan hasil dengan hati-hati. Memastikan bahwa model yang dibangun secara teoritis valid sesuai dengan konteks penelitian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih.